Assalamualaikum semua, bantu dukung channel ini ya dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Halo jadi berhubung ini tanggal 1 dan kebetulan aku lagi bekerja, aku belanja bulanan nih buat nyetok untuk 1 bulan. Tapi kan dulu waktu masuk kuliah nggak pernah aku belanja bulanan, itu nggak ada di kamus-kamusku sama kawan-kawan kosku tuh yang belanja bulanan. Yang ada karena kan kami tuh beli ya kok butuh aja, kayak sabun cuci kok habis baru beli, sabun mandi kok habis baru beli gitu kan, ada gigi gitu juga kok habis baru beli. Tapi karena aku udah nggak bareng teman-teman kos lagi, udah sendiri gitu kan, jadi kami udah mencar, kayaknya aku harus nyetok gitu. Males aja keluar kok malam, karena kan kadang pulang kerja itu udah sore, jadi harus nyetok biar nggak ada alasan keluar-keluar malam. Karena sebetulnya kalau kita nggak nyetok, belinya kapan butuh aja, itu semakin kalap, biaya pengeluaran kita per bulan sebetulnya semakin banyak begitu. Jadi buat kalian yang penasaran kebutuhan bulanan anak kos itu biasanya apa aja ya gitu kan, kalian ikuti aku belanja ya. Biasanya aku belanja ke Mallnya Blangpulo, kok kata kawan-kawanku, Mallnya Blangpulo. Buat daerah Simpang Lain, Bukit Indah, Batu Upat, mana lagi ya, Paloh, mungkin tahu lah ini Mallnya Blangpulo di mana. Biasanya juga sebelum belanja bulanan aku udah nyatat dulu keperluanku, yang kurang itu apa aja, karena nggak jarang sih yang keperluan atau barang-barang bulan kemarin tuh masih banyak yang sisa di bulan ini, jadi nggak perlu dibeli lagi daripada mubazir. Jadi aku catat biar nggak kalap, meski bakal kalap juga ya kan, apalagi jajan nggak bisa ditahan. Sembari on the way ke Mall di Blangpulo, aku mau cerita dulu ke kalian nih. Banyak yang bilang ya kan, enak ya jadi anak kos jauh dari orang tua, nggak dikekang sama orang tua. Sebetulnya semua ada pro kontra, positif dan negatifnya, enak dan tidak enaknya pasti ada. Nggak semua hal itu enak terus dan nggak semua hal itu nggak enak terus. Mungkin enaknya kamu bakalan merasa bebas, tapi sebetulnya kita nggak bebas. Nggak enaknya ya kita jauh dari orang tua. Nggak ada hal yang baik-baik saja waktu kita jauh dari orang tua. Lagi labi-labi weh. Lagi-lagi. Kemaruk kali aku ya kan sama labi-labi ini, tapi memang seru loh ya naik labi-labi. Aku lu kakak naik labi-labi ya kan, enak gitu ya bagi orang yang nggak bisa duduk nyamping, mungkin mabuk 5 menit naik labi-labi udah mabuk. Nah inilah yang tadi ku bilang, Mallnya Blangpulo. Jadi Arif Ahmad itu kok kata kawan-kawanku itu Mallnya Blangpulo, surganya anak kos. Selama selesai kuliah, aku belanja bulanannya emang di sini, dan waktu kuliah juga iya, tapi bukan belanja bulanan, lebih tepatnya kayak jajan atau belanja harian doang, kayak beli sabun atau apa segala macem. Tapi selama aku udah nggak kuliah dan nggak bareng teman-teman kos lagi, aku belanja bulanannya kemari setiap bulan. Sebenarnya kebutuhan anak kos itu sama dengan kebutuhan orang lain pada umumnya. Ya, meski kadang anak-anak kos ini lebih pengennya yang instan, kayak mie instan, pop mie gitu ya kan. Karena memang kebanyakan anak kos itu nggak meribet, dan jarang banget anak kos itu yang memang kok ongkos tuh masak gitu. Mungkin ada sih, beberapa masih ada, cuman kebanyakan pasti maunya yang instan. Karena apalagi mahasiswa, belum lagi dia belajar, ngerjain tugas, lain segala macam. Jadi kadang untuk masak itu nggak sempat, untuk makan aja sempat bersyukur kadang gitu ya kan. Apalagi kalau sudah masuk ke tahap tugas akhir. Jadi kalau ada yang bilang enak ya jadi anak kos, tuh nggak enak weh. Memang ada sih sisi enaknya, tapi banyak sisi nggak enaknya. Harus nahan sakit, harus ya berusaha untuk mandiri, nahan rindu sama keluarga itu berat sekali. Ada masalah, pendam sendiri, kadang memang cerita, tapi nggak bisa sepenuhnya ceritakan, karena memang ya kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah kita sendiri begitu. Jadi buat kalian yang masih ngekos dan jauh dari orang tua, semangat. Kita bangga, seharusnya kita bangga terhadap diri kita sendiri. Sekarang banyak kan orang ngerasa hidup di atas omongan orang lain, kadang gengsi, kadang ini itu segala macam. Apalagi sekarang udah ada kata insecure ya kan, orang jadi lupa bersyukur. Padahal seharusnya apa yang ada dalam diri kita tuh ya kita syukuri gitu. Banyak memang anak kos itu nggak seberuntung
orang lain, karena nggak sepenuhnya waktu 24 jam itu bareng orang tua. Bahkan 1 tahun yang 12 bulan aja nggak sampai 1 bulan full itu bareng orang tua, mungkin hanya 2 minggu, seminggu, 3 minggu gitu kan. Namun rasanya udah senang sekali begitu ya kan, bisa bersama dengan orang tua. Jadi buat teman-teman yang masih serumah dengan orang tua, nggak jarang nih kan ngerasa, aku pengen lah nih jauh dari mama aku, dari ayahku gitu ya kan, biar aku nggak dikekang terus, biar aku nggak kena repeti terus gitu ya kan. Padahal banyak loh orang di luar sana, banyak loh orang, kami anak-anak kos ini yang pengen ada di posisi kamu, deket sama orang tua, rindu omelan orang tua gitu. Intinya harus tetap bersyukur ya weh, jangan insecure, bersyukur. Jadi nih aku udah nyampe kos, alhamdulillah dengan selamat ya kan. Jadi aku udah sampai di kos. Jadi untuk belanja bulananku bulan ini aku habis di 149.300 gitu. Biasanya setiap bulan aku kalau bulanan itu ya biasanya habis itu sekitar 100.000 ke bawah, atau kadang 150 lebih gitu kan. Karena bulan kemarin stokku betul-betul habis, nah makanya aku habis hampir 150 ya kan. Jadi tadi ya kayak kalian lihat lah ya kan, aku beli apa aja, kebanyakan jajan sih sebetulnya. Perlengkapan sabun cuma ini ya, beli sabun ya cuma itu. Tadi aku beli ini 3, biasanya 3 aku tahan itu sekitar sebulan setengah, 3 gitu. Karena pakaian gak banyak ya kan. Tisu juga biasanya aku tahan sebulan. Kalau ini SOS ini biasanya tahan 2 bulan nih. Kebetulan biasa aku pakai Wipol, karena Wipol aku udah habis jadi ganti nyari yang varian baru. Nah kalau sabun biasanya aku 3 ini itu sebulan setengah. Nah karena stoknya betul-betul habis dari bulan kemarin, makanya beli 3 lagi gitu. Kalau pasta gigi biasanya segini tuh aku cukup nggak sampai 1 bulan gitu. Kalau sikat gigi biasanya aku ganti sebulan sekali. Terima kasih untuk orang-orang baik yang sudah lihat video ini sampai selesai dan sampai habis. Terima kasih untuk komen, like, dan subscribe kalian. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Duma Fitria Siagian. Terima kasih semua, tetap jaga kesehatan dan selalu bersyukur.